kayak gini. Kayak ada kan gini, nah itu kan murah. Enggak minum aja dulu kan. Karena nggak jadi dia. Tunggu dulu jangan ke sini. Dibuka dulu dong. Wah. Pinter, ada yang punya pinter. Orang yang paling alhamdulillah. Jam sini jam. Kan nanti kemarin enak gak jalan-jalan? Enak gak? Anan muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dikit-dikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahul ibtigha mardatillahi wallahu rahufun bil ibad. Anan kalau udah ngaji kasih Isyam lah. Oke. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga kita selalu mengikuti ajaran Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membudayakan Al-Quran di dalam keluarga kita akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selalu menanamkan rasa percaya, rasa iman dan takwa kepada Allah. Nah, jadi tanpa ridha Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Allah itu mempunyai langit, bumi, dan seisinya. Inilah salah satu diantaranya budaya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya menurunkan, menyiarkan, menyampaikan Al-Quran ini kepada turunannya, pada tabi'in dan sampai kepada para ulama dan umat. Mari kita buka ya, kita lihat surat surat Al-Baqarah ayat 207 ya bacaan. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini ya, kelihatannya pendek tetapi mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu rahufun bil ibad. Di antara manusia, kita manusia, di antara kita itu ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Apa yang dimaksud dengan mengorbankan diri mencari keridhaan Allah? Karena dia tahu bahwa dengan ridhanya Allah dia pasti mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Di dalam penafsiran mengorbankan diri itu karena mencari keridhaan Allah, ini orang berbagai macam cara yang dilakukan oleh orang. Ada orang yang menyalahartikan mengorbankan diri itu berarti untuk keselamatan keluarganya. Misalnya dia untuk mendapatkan sesuatu untuk kebutuhan keluarganya, biarlah dia yang masuk penjara, biarlah dia yang dihukum, dan biarlah dia yang dibunuh.
atau yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, ini salah satu pengertian yang paling salah. Yang dimaksud dengan mengorbankan diri, ya, karena mencari keridhaan Allah adalah dengan dasar iman, ya, sabar, iman dan sabar, kemudian bertakwa kepada Allah dan semua urusan kepada Allah. Jadi tanpa kesabaran kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah. Kesabaran itu paling penting. Nah, itu yang perlu. Dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Kalau hari ini dia tidak mendapatkan sesuatu, mungkin barangkali ditunda untuk hari besok dan hari yang akan datang. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu nafsu untuk mencari instan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, misalnya di dalam belajar, anak kita belajar hari ini dia baru dapat 1, jangan dimarahi. Mungkin besok dia bisa dapat 2, besok bisa dapat 3, bisa dapat 4, dan besoknya lagi bisa dapat 8 dan 10. Jadi oleh sebab itu menahan diri untuk sesuatu cobaan dari Allah itu, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi sesuatu masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang sebenarnya mengorbankan diri. Nah, tidak bisa tergiur dengan berbagai macam tipuan dunia, ya, seperti orang untuk membunuh orang-orang kafir itu mengalungkan bom di dalam dirinya sehingga dia menjadi jihad. Bukan seperti itu maksudnya. Harus menggunakan akal. Jadi akal itu paling penting. Jadi dalam beriman kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah itu yang pertama diikuti dengan akal, iman dan nafsu. Jadi nafsu jangan terlalu besar, kemudian harus diimbangi dengan iman. Ya. Jadi orang yang bernafsu untuk mencari keridhaan Allah itu bisa salah langkah. Dia oleh sebab itu Allah Maha menyantun kepada hamba-hambanya dengan janji Allah yang hari ini kita tidak berhasil, mungkin hari besok Allah akan mengijabah semua keinginan kita. Kita lanjut. Nah, baca surat ke-17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan. Jawabnya lagi lagi lancar. Surat ke-17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungan. Jawabnya ya. Bagus bacaan Anan ya, kita dalam suratnya kita perhatikan 17 ayat 36 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti. Nah, kalau dikatakan jangan, itu jangan ikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nggak punya pengetahuan, jangan ikut-ikutan. Orang bicara aneh-aneh, kita ikuti juga. Nah, orang mabuk, kita ikut mabuk juga. Orang korupsi, kita ikut korupsi juga. Nggak boleh. Jadi jangan
mengikuti. Berarti kita dituntut punya pengetahuan. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Apabila kita ikut-ikutan, resikonya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan minta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau kata jangan kita lakukan juga berarti kita sudah menantang Allah. Kita menjadi musuh Allah. Jadi jangan kamu lakukan. Jangan kamu mendekat kepada tiang listrik. Karena ada sentrum di sana. Kita dekat juga ke sana, ya kena sentrum, mati. Jangan melewati lampu merah, bahaya, bisa tabrakan. Kita jalan juga. Nah, ini rambu-rambu yang seperti ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang Islami harus paham benar kalau kata jangan mengikuti, jangan dilakukan. Itu perintah Allah, larangan Allah. Nah, jadi orang yang beriman dan bertakwa itu mengikuti perintah dan meninggalkan larangan. Nah, jadi larangannya jangan. Kadang-kadang orang tidak mengerti, jangan itu dia jalan juga. Jangan kamu lalai, nanti kamu masuk neraka. Jadi kita lalai-lalai juga, berleha-leha juga. Kau taunya kita dipanggil oleh Allah masuk neraka. Nah, seperti yang kita perhatikan ya, kisah Marisa. Dia tidak sakit. Jadi orang sakit tidak selalu langsung meninggal. Tetapi Marisa itu dia dekat dengan keluarganya. Dengan kita umur sudah 62 tahun, saya sudah 62 tahun. Ayah umur berapa, suaminya, saya dan seluruhnya. Teman-teman kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Ini bagaimana kita anak-anak belum menikah. Ini adalah suatu hal yang pertanda bahwa dia sudah ada firasat bahwa dia akan dipanggil oleh Allah. Tapi dia tidak tahu rahasia. Kapan dia akan meninggal? Tidak lama sudah itu, 3 hari, 2 hari itu sudah itu dia sudah dipanggil oleh Allah, meninggal. Nah, dia sudah memberikan suatu pertanda-tanda kok sudah ingat mati kapan dia meninggal, tetapi tidak rahasia oleh Allah bahwa meninggal itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwa dia akan meninggal, tapi dia sudah meninggal ya, setelah dia memberikan curhat kepada keluarganya. Jadi oleh sebab itu setiap saat kita harus memperhatikan perintah dan larangan Allah agar kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah, ya kan? Nah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kalau sudah meninggal. Pendengaran tidak berfungsi lagi, penglihatan tidak berfungsi lagi, hati tidak berfungsi lagi. Dan semuanya terserah kepada Allah mau diapain kita. Kalau amal kita baik berarti kita selamat. Tetapi kalau amal kita buruk kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang baik kita butuh pengetahuan, butuh ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, kita lanjut. Baca tuh, baca. Mana? Ya, Baterainya habis. sini sih. Oh, kemarin ya. Surat ke-41. Part 1. Surat ke-41 ayat 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kalau kita perhatikan di surat 41 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ma abuha syahida alaihi sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kana ya'malun. Nah, jadi di surat yang tadi 17 ayat 36 sebenarnya pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawabannya. 41 ayat 20-nya sehingga mereka itu sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit.
Tadi hati ya, ditambah kulit, mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kalau tadi hati adanya di dalam, tetapi kulit juga termasuk bagian daripada yang diminta pertanggungjawaban. Kulit itu bisa bicara. Kalau kita misalnya salah dan kita mau berbohong nggak bisa. Kalau itu kulit. Ini saya sendiri menyaksikan bahwa si A itu melakukan suatu kejahatan. Nah inilah. Jadi pendengaran, kelihatan, hati. Sekarang ditambah dengan kulit. Nah, ada sampai di neraka minta pertanggungjawaban. Terus lanjut. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi pada kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu, pandai berkata, telah menjadikan kami pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kami kembalikan. Ya. Kita perhatikan surat 41 ayat 21. Ya. Penjelasan dari ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syai'an al-malwa qalu lana anallahu allazina antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Siapa yang berkata kepada mereka? Yaitu yang mengalami kerjaan itu. Mengapa kamu pandai menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata. Jadi kulit bicara kepada si fulan yang lagi meninggal itu, karena dia minta pertanggungjawaban, yang kulitnya bicara, jadi dia ada bisa bela diri. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi kulit minta pertanggungjawaban. Nah, pendengaran, penglihatan, hati minta pertanggungjawaban. Kulit juga minta pertanggungjawaban. Tambah ya. Jadi tidak bisa bersembunyi daripada kejahatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan kita harus punya pengetahuan tentang. Kalau ada kita menjadi orang yang sembrono, orang yang ugal-ugalan, yang tidak punya pengetahuan melakukan sesuatu kejahatan yang tidak sengaja karena tidak punya pengetahuan. Lanjut. Nah, nenek. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari saksi pendengaran, penglihatan dan kulit padamu. Bahkan kamu mengira bahwa orang bisa mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itu berbuat dosa dengan selalu karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mereka. Ya. Itu berbuat dosa dengan terang Allah tidak mengetahui perbuatan mereka dari mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran mereka memerihakan dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat dan perbuatan mereka
atas perbuatan mereka. Ya bagus, Ansip. Besok bacanya yang bagus lagi ya. Ini berarti udah SD berarti. Ya. Apa yang sudah dibaca oleh Asin tadi di surat 41 ayat 22. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kuntum tastatiruna ayyas ada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalau ini apa? Dah. Ya. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Nah, berarti diri kita sendiri yang bicara dengan diri kita sendiri juga, bagian dari tubuh kita. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu itu adalah kita bicara kepada diri kita sendiri, kulit kita sendiri kita bicara. Kamu tidak bisa, ya kan, bersembunyi dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka itu berbuat dosa. Mereka itu siapa? Ya kamu tadi berbuat dosa dengan tangan-tangan mereka. Karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka, dan mereka itu tidak mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mereka. Jadi kita bicara sendiri dengan diri kita sendiri, dengan bagian-bagian tubuh kita sendiri, tangan, kaki, bicara. Kamu tidak bisa bersembunyi. Jadi kalau andai kata mulut atau andai kata kulit itu bisa bicara, dia akan bicara sendiri apa adanya. Tidak bisa bersembunyi. Jadi inilah salah satu di antaranya supaya kita menjadi setiap saat kita ingat kepada perintah dan larangan Allah itu. Kenapa? Allah itu selalu memperhatikan apa tindak tanduk kita, baik dari ucapan kita, pendengaran kita, hati kita, kulit kita juga sendiri. Kita tidak bisa berbohong. Jadi oleh sebab itu, kebohongan itulah yang membuat orang itu masuk dalam neraka. Kita lanjut. Yang keluar nak, yang keluar nak. Yang keberapa? Yang keluar sayang. Nah, nak mulai nak. Nah, Menggunakan Al-Quran yang bahasanya mudah dimengerti oleh si pembaca. Kami tidak memberikan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi sesat. Ya, kalau kita perhatikan ini, yang tadi kan berniat ya, menjadi ridha Allah. Sekarang yang nomor 2-nya itu menggunakan Al-Quran yang bahasanya mudah dimengerti oleh si pembaca. Nah, jadi memudahkan. Jadi Al-Quran itu tidak susah, mudah. Jadi kalau kita menganggap Al-Quran itu adalah sulit, kita akan mengkampanting mencari kemana, siapa gurunya, bagaimana. Al-Quran itu tidak ada kita. Jadi oleh sebab itu Al-Quran itu katanya ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi sah. Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya kita mudah, bukan menjadi susah. Inilah kita baca semua ya. Dari sini dulu.
dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang dari pelajar kita disiapkan kepada kita dan apa kita selalu dilindungi oleh Allah, hati kita tetap istiqomah di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Ya, oleh sebab itu jangan bosan-bosan ya. Mungkin barangkali berulang, tapi dengan berulang-ulang kita akan lebih paham apa yang dimaksud oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kayak dia baca kayak. Baca. Matiin kelas dulu. Di stop dulu. Coba baca sih, apa? Kami tidak lah. Dulu. Enggak. Pakai punya kakek aja, punya kakek aja. Punya kakek aja. Ini Al. kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Padamu. Nggak boleh kan? Kepadamu. Yang Padamu agar kamu menjadi susah. Ulang lagi. Satu kali lagi. Kamu biar lancar kamu. Kami tidak menulurkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, ya. Ini bacaan hati ini bagus ya. Kami itu adalah Al-Quran Allah dan malaikat. Tidak menurunkan kepadamu Al-Quran, menurunkan Al-Quran itu kepadamu kepada hatim, agar hatim tidak menjadi susah. Ya. Itu maksudnya ya. Supaya nanti kami artinya Allah dan malaikat tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu. Siapa yang baca? Kalau hatim yang baca ya kepada hatim, agar hatim tidak menjadi susah. Nah, ini tambahannya. Saya nanti kita tegaskan Al-Quran ini untuk selanjutnya. Mantap ya. Besok baca hatim dengan Anan. Marti ya. Besoknya lagi berdua. Besoknya lagi. Ya bertiga. Hari Selasa. Aku belum bisa naik motor. Yang motor mah gini. Kemarin Nek? Nanti ada. Tahu?